Anda masih bersama kami di Suara Jakarta, dan pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan pakar kesehatan Dr. Paidon L. Toruan untuk membahas bagaimana protokol kesehatan yang benar dalam kita menjalani masa transisi saat ini. Halo, selamat siang Dr. Paidon, apa kabar? Halo, selamat siang. Semangat pagi, selamat siang. Oh iya, selamat pagi. Ya, saya doakan agar semuanya sehat. Ya. Amin. Ya, dokter, ini kan kita memasuki masa transisi. Nah, sejumlah protokol kesehatan juga kan sudah disosialisasikan ke masyarakat. Nah, ini dari dokter sendiri, protokol kesehatan yang memang harus sekali diikuti oleh masyarakat itu seperti apa penjelasannya, dok? Ya, jadi kalau ada yang eksternal, ada yang internal, ya. Kalau eksternal itu memang penggunaan masker dan hand sanitizer itu memang wajib. Yang penting adalah kenapa? Karena kita tidak tahu apakah kita membawa virus corona atau tidak. Jangan sampai kita nularin orang lain. Yang paling penting, jadi kesadaran kita. Ya, jadi mungkin kita cukup kuat cuma carrier doang, tapi orang lain kan belum. Nah, makanya kita harus tutup hidung kita dengan masker, dan protokol untuk cuci tangan masuk ke satu tempat yang baru, misalnya masuk ke kantor, masuk ke mall, atau masuk ke pasar swalayan, cuci tangan itu wajib. Gitu. Nah, itu yang eksternal. Yang internalnya kita harus mengoptimalkan kekebalan kita, harus belajar. Kenapa? Kalau kita nggak belajar, kita berisiko nanti beranggapan diri kita baik-baik saja, ataunya ntar kenapa. Khususnya yang sudah punya masalah diabetes, hipertensi, dan atau pernah stroke, pernah kena serangan jantung, dan atau yang usianya di atas 40 tahun. Ya, karena kelompok ini adalah kelompok yang rentan kalau kena virus itu bisa tiba-tiba gawat. Kemarin teman sejawat saya, minggu kemarin saya dapat berita, baru ditelepon sama teman sejawat, apa kabar, baik gini, terus kemudian apa, demam. Nggak seminggu kemudian kita dengar kabar beliau meninggal. Padahal dokter juga. Gitu. Artinya apa? Ini virus nggak kenal dokter, nggak dokter, semua orang bisa kena. Jadi artinya kita jangan beranggapan pemerintah sudah mengizinkan kita bergerak, terus kemudian ini virus sudah selesai. Enggak, masih ada. Tapi kita diizinkan bergerak karena relatif sudah bisa diantisipasi, itu aja. Bahwa kelihatannya angkanya masih naik, ya. Tapi kan sudah bisa diantisipasi, dan ini terbukti dari angka-angka yang kita dapat bahwa yang sembuh dibandingkan yang meninggal itu sudah 5 kali lipat lebih banyak. Artinya bisa diantisipasi. Ya, baik. Dokter, dari sosialisasi yang sering beredar dan dilakukan saat ini, disebutkan bahwa untuk saat ini dalam masa transisi, bahkan bukan dari masa transisi, dari PSBB yang lalu-lalu pun dihimbau supaya masyarakat untuk membawa hand sanitizer dan terus menggunakan masker. Nah, ini sebenarnya seberapa efektif sih, dokter, hand sanitizer ini untuk menjaga, dan seberapa sering dan bisa kita menggunakan hand sanitizer dibandingkan untuk cuci tangan? Jadi ini sebetulnya dengan menggunakan sabun sendiri sih cukup, ya. Artinya gini, masker itu kita pakai, kan kita pakainya masker kain aja ya, supaya lebih hemat, bukan pakai masker medis ya. Nah, masker kain itu pakainya itu cuma 4-5 jam, karena dia itu kan menyerap air gitu kan, jadi kan ludah hidung kalau meler-meler nempel di situ. Jadi kalau misalnya ternyata kita sendiri carrier, keluar dari situ masuk lagi nanti ke badan kita, repot. Nah, kemudian itu juga bisa tembus keluar kalau itu berupa kain. Nah, artinya kalau memang kita pergi ke tempat kerja, saya sarankan bawa 2 selalu. Jadi waktu mau berangkat sampai katakanlah siang, makan siang, misalnya jam 8 kerja sampai jam 12. Nanti jam 12 sampai pulang kantor jam 5 udah ganti yang baru gitu. Jadi itu mengurangi risiko, sekali lagi mengurangi risiko kita nularin orang lain. Nah, kemudian juga masuk kantor, apalagi misalnya kita menggunakan kendaraan umum, ya, itu masuk kantor biasakan cuci tangan. Gitu. Jadi cuci tangan masuk kantor, kenapa? Karena kendaraan umum mau nggak mau kesenggol orang, senggol sana sini, pegang pintu bus atau apa, kita nggak tahu, pegang ATM, cuci tangan. Nah, kita kalau cuci tangan nih, dokter,
kadang ada orang yang ya udah saya sudah pakai hand sanitizer nih, berarti tidak perlu cuci tangan karena dengan hand sanitizer saja sudah cukup untuk membunuh kuman. Nah, dalam satu hari rentan waktu berapa kali kita bisa menggunakan hand sanitizer ini, Dok? Kan kalau untuk cuci tangan bisa sesering mungkin. Nah, untuk hand sanitizer ini sebenarnya aman tidak, Dok? Kita menggunakannya dan bisa digunakan hand sanitizer ini dan langsung makan, misalnya mengkonsumsi makanan. Oh iya, karena kalau pakai makanan kan memang sebaiknya kita nggak pakai tangan langsung kan gitu, ya pakai sendok. Gitu. Nah artinya bahwa apakah ini pasti 100% efektif? Ya nggak juga. Habis cuci tangan terus tiba-tiba kita pegang hidung nggak sengaja pegang orang makan lagi ya kena lagi. Tapi artinya itu merupakan satu bentuk pencegahan, di mana ketika kita nggak sadar memegang objek ini objek itu, dan untuk preventifnya paling nggak volume dari virus yang masuk itu bisa kita kurangi dengan cuci tangan tadi. Iya. Nah, kalau untuk masker sendiri, karena sekarang banyak sekali di luar sana menjual masker, ada yang 2 lapis, 3 lapis. Nah, ini sebenarnya masker yang aman dan efektif yang digunakan itu yang seperti apa, Dok? Sebetulnya yang penting masker kain aja, dan yang penting itu ditutupnya dari mulai hidung sampai dagu ketutup semua gitu. Iya. Ya, jadi jangan nanti hidungnya nongol kan gitu, atau dagunya nongol gitu. Jadi artinya kalau bisa ketutup semua. Terus kemudian ketika kita udah pakai jangan kita pegang masker. Jangan dipegang maskernya, karena kadang kita kan gitu-gitu ya kan. Nah kalau mau kita pegang benerin itu dari talinya. Makanya kita mungkin yang lebih mudah itu membantu kita itu adalah kalau kita pakai masker yang udah pakai tali karet gitu di belakangnya. Nah kemudian nanti maskernya kalau kita membuka juga kita pegang ininya, jangan pegang begini. Kadang-kadang saya masih sering lihat orang itu buka masker ditarik gini itu, ya. Nah, talinya jadi buka. Nah kemudian nanti untuk masker direndam di air sabun. Yang penting direndam di air sabun, atau kalau nggak punya air sabun direndam di air mendidih. Kasih waktu 10 menit. Nggak ada virus yang tahan di air mendidih. Jadi itu saran saya. Jadi ini protokol dari luarnya nih, barrier untuk sekali lagi mencegah kita untuk tidak menularkan orang lain. Dokter tadi yang menarik, dokter tadi mengatakan juga kalau kita keluar rumah, kita ketika bekerja minimal ada 2 masker. Nah, untuk baju ganti bagaimana, Dok? Apakah kita memerlukan untuk membawa baju ganti ketika kita menggunakan transportasi umum dan sampai di kantor lalu kita mengganti baju kita lagi, atau bagaimana, Dokter, sebenarnya protokol kesehatannya? Nah, betul. Itu statement yang bagus sekali. Kalau kita menggunakan kendaraan umum, saya saran memang bawa baju ganti. Kita nggak pernah tahu kita nyenggol orang sengaja nggak sengaja, jadi mungkin pakai kaos aja ya ke kantor. Mungkin kalau yang ini kaos tangan panjang juga nggak apa-apa. Jadi sampai kantor itu langsung kita ke kamar mandi, berbaju dan langsung cuci tangan. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya ada orang cik gitu di belakang kita kendaraan umum. Ya kan kadang-kadang kan orang misalnya nggak mau ketahuan dia lagi sakit flu, misalnya kan kadang-kadang bersihnya kan ditahan-tahan tuh. Gitu kan ya. Ntar ada yang tembus, ada yang apa kita nggak tahu. Misalnya itu ternyata udah penuh dengan air liur atau kena nanti nggak sengaja. Misalnya orangnya pendek gitu, ya kan. Nah, kita sarankan untuk kalau ke kantor pakai baju ganti. Nanti sampai di kantor begitu berinteraksi dengan orang kita udah pakai baju baru. Nanti gantinya lagi ntar di rumah pas udah pulang. Saya kira sih kalau udah sampai rumah kan udah nggak masalah. Iya, baik. Nah kalau untuk dari pihak perusahaan sendiri, misalnya kantor, dokter, ini sebaiknya melakukan protokol kesehatan yang seperti apa yang harus diterapkan agar karyawan-karyawannya juga aman seperti itu? Apa yang harus dirubah sebaiknya dari perkantoran sendiri agar menjaga kita tetap sehat pada masa transisi? Karena kan kalau masa transisi ini sudah mulai longgar seperti itu, Dok. Apa yang harus sebaiknya yang paling utama diubah? Iya, betul. Saya seringkali memang diundang juga sama perusahaan-perusahaan untuk edukasi kesehatan, dan memang kalau saya fokusnya selama ini adalah kesehatan internal. Jadi dari dulu saya mengajarkan di institusi, di perusahaan, kalau dalam event-event seminar yang mereka ingin edukasi karyawan itu dari internalnya itu adalah meningkatkan kekebalan, dari eksternalnya yang tadi kita udah bahas. Jadi memang saran saya semua kantor menerapkan karyawan yang masuk itu nggak ada yang pakai baju dari luar. Gitu. Jadi memang begitu nyampe semuanya tukar baju, pakai kaos tukar baju ya di satu tempat yang disediakan. Kemudian
pakai baju baru, cuci tangan. Itu protokol standar saran saya. Nah kemudian kantor itu juga mengkondisikan agar tempat makan dan yang dimakan itu adalah yang mendukung kesehatan, jangan sampai satu kekebalan kita turun. Jadi karena ini masih banyak sekali orang-orang yang nggak paham bahwa ada makanan yang menurunkan kekebalan kita, yaitu apa? Gula, karbohidrat sederhana kayak roti, mie instan, semua makanan meningkatkan gula darah tinggi itu berisiko menurunkan kekebalan, apalagi sirup gitu ya, kental manis. Yang mana kalau kita makan siang di kantor tuh memang paling enak es jeruk dikasih sirup misalnya, atau misalnya kita es campur kasih kental manis kayak begitu. Itu harus diajarkan dan memang harus merubah mindset karena kita udah nggak sama dengan yang kemarin. Artinya saat ini hidup sehat itu sudah mandatori, harus gitu, nggak ada pilihan. Dan memang harus diedukasi dan mungkin memang harus perlu dokter yang edukasi gitu. Karena kalau yang edukasi bosnya, nah mungkin bosnya juga selama ini pola hidupnya nggak sehat gimana gitu ya. Jadi tidak ada kredibilitas. Tapi itu harus. Jadi semua makanan yang meningkatkan kadar gula darah, khususnya gula, sirup, itu dieliminasi, diajarkan untuk dieliminasi. Dan kedua, makanan yang memperlambat aliran darah, yaitu yang meningkatkan kekentalan darah itu goreng.